Yang akan kita buat yaitu ini ya, desain penampang jalan rencana. Nah, ini eh, gambarannya seperti ini. Desain penampang jalan rencana itu eh, ya penampang jalan ya, apa namanya, yang kita sudah ada sampelnya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi yang akan kita buat yang minimalis, yang apa namanya, tapi sudah lengkap ya. Ada lapis-lapis perkerasannya lengkap, dari lapis aus, lapis pengikat, kemudian pondasi, dan ada ya bahu jalan lah gitu ya. Dua lajur, dua arah, lebarnya masing-masing lajur 3,5 meter. Nah ini seperti ini. Ini yang nanti akan kita buat desain penampang jalan yang dimaksud seperti ini. Oke. Eh, ini sudah cukup mewakili ya, karena secara umum penampang jalan itu kan desainnya seperti ini. Nah, nantinya eh, metode yang akan kita praktekkan ini itu bisa digunakan untuk apa namanya, bentuk lainnya atau desain penampang jalan yang lainnya gitu. Kalau di Civil 3D seperti halnya pembuatan elemen-elemen gambar lainnya seperti kontur, alinyemen horizontal, profil memanjang, alinyemen vertikal itu tidak kita buat secara ini ya, secara manual. Maksudnya manual itu seperti AutoCAD dengan menggambar secara langsung garis-garis dan sebagainya enggak. Jadi termasuk yang apa namanya penampang jalan ini juga tidak kita lakukan seperti itu. Tapi kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di Civil 3D. Jadi di Civil 3D juga sudah ada fitur khusus untuk membuat penampang jalan seperti ini. Termasuk pelengkapnya ya nanti ya. Ini nanti kita lengkapi dengan apa namanya saluran samping gitu. Oke. Yang pertama kita akan membuat ini yang akan kita buat ini adalah disebut dengan assembly. Nah, jadi kita masuk ke ini ya, assembly. Nah, assembly lalu kita pilih create assembly. Oke, sekali lagi kita ke ini di home ya, masih home. Ini belum kita belum pindah kemana-mana dari kemarin masih di home. Kemudian di grup create design ini di situ ada yang namanya assembly. Nah, assembly ini kita klik lalu kita pilih create assembly. Oke. Pilih create assembly, lalu nah seperti biasa di sini kita kasih nama ya, atau kita kasih nama assembly-nya misalnya assembly jalan satu gitu misalnya. Maksudnya ini assembly yang untuk jalan satu ini atau jalan ke satu atau apapun lah, nanti bisa diberi nama yang unik dan cukup informatif. Tapi kalau memang eh, tidak cukup, maksudnya namanya kalau takut terlalu panjang, kita bisa tambahkan informasinya di deskripsi. Misalnya, deskripsinya mau saya kasih informasi gini, eh, dua lajur. Ini di deskripsi ini kita bisa menjelaskan assembly jalan satu itu apa gitu. Bisa kita kasih informasi propertinya, misalnya dua lajur. Ini kan dua lajur ya, dua lajur dua arah. Siapa tahu nanti di proyeknya itu ada yang empat lajur dua arah atau dua lajur satu arah. Kayak di jalan tol itu kan untuk rem itu kan satu arah ya. Nah, terus apa namanya lebar lebar lajur misalnya tiga dua kali 3,5 meter misalnya gitu. Lalu bahu jalan 1,5 meter. Misalnya seperti itu. eh, Salah satu kegunaan deskripsi ini nanti bisa kita temui langsung ya, kita temui langsung ketika kita mengolah apa ya, koridor kalau nggak salah ya, koridor nanti itu kita bisa menemukan oh fungsinya itu. Nah, oke, untuk lainnya kita biarkan saja.
ininya dibiarkan saja dan sebagainya ya. Lalu diklik OK saja. Nah, di sini ada si Civil 3D ini ngirim pesan ke kita, specify assembly baseline location. Jadi dia minta di apa namanya, dikasih tahu tempat eh, atau lokasi dari assembly baseline atau titik pusat assembly-nya. Oke. Nah, ini kita klik saja di area yang kosong. Area yang kosong saya taruh di bawahnya sini ya. Nah, apa yang muncul? Yang muncul itu simbol seperti ini. Itu simbol apa? Ini adalah yang namanya assembly baseline. Nah, ya assembly baseline kalau kita highlight itu dia muncul ada informasi assembly jalan satu, layarnya apa dan sebagainya. Oke, nah ini akan menjadi titik pusat atau center line ya istilahnya dari assembly yang kita buat nanti yaitu assembly jalan ini. Oke, oke kita lanjut. Berikutnya kita akan mulai melengkapi atau menggambarkan ini lapisan-lapisan perkerasannya. Oke, caranya yaitu dengan menggunakan ini apa namanya tool palettes. Tool tool palette. Kalau ini tool space, sebelahnya itu ada kecil tool palettes namanya. Nah, di sini ada yang namanya tool palettes ya. Nih, tool palettes kalau di highlight tuh muncul kok enggak ini. Enggak. Nah, itu tool palettes gitu kan, tool palette. Nah, itu kita klik. Nah, ini isinya adalah apa namanya? Ya, namanya kayak template gitu, template pembuatan eh, elemen-elemen dari eh, konstruksi jalan terutama ya. Tapi nggak cuma jalan sih, karena ini isinya banyak ya. Ada lens itu ya, ini kalau yang lens memang untuk jalan, shoulder untuk jalan juga, median jalan, curve jalan, dilate ini umum ya untuk eh, jalan bisa, untuk apa namanya, untuk saluran juga bisa. Beragam, dia cukup beragam. Kemudian ada banyak. Nah, tapi ya itu tadi kita kemarin sudah membahas ini ya apa namanya, betapa banyaknya fitur yang ada di Civil 3D ini. Jadi kalau kita mau apa kupas semua agak susah sih, agak repot. Nah, di sini kita mungkin akan apa namanya membahas yang akan kita gunakan saja itu. Nah, yang pertama kita akan memakai yang lens ya, lens paling atas ini. Tapi belum tentu paling atas ya. Kalau di tempat saya ini paling atas, mungkin di tempat peserta itu tidak di situ. Tapi yang jelas cari yang lens ya. Kalau nggak ada, itu bisa dicari di sini, di bawah. Eh, bisa diginiin, di apa namanya? Ini diperpanjang aja supaya muncul semua apa namanya tab-tabnya itu muncul berpanjang sini. Nah, karena kalau pendek kayak tadi, itu ada beberapa yang tidak muncul, eh, tersembunyi di bawah sini. Gitu. Nah, kalau tersembunyi gitu, ini diklik kanan aja, lah itu nanti muncul yang nggak kelihatan itu bisa muncul gitu. Oke, sekali lagi di bawah sini diklik kanan gitu. Eh, di bawah sini ya, di bawahnya paling bawah itu diklik kanan, yang paling bawah. Nah, klik kanan lalu cari, misalnya cari lens, ya udah klik aja lens gitu. Nah, oke, nah sekarang kita pakai yang kalau yang bentuk seperti ini adalah paling cocok yang ini.
Line super elevation AOR. AOR itu axis of rotation ya. Jadi dia ada rotasi pada sumbunya. Oke, kita pilih ini, kita klik aja, klik gitu. Nah, nanti otomatis muncul ini panel properties. Panel properties ini isinya adalah yang kita pakai ya. Ini yang kita pakai yang paling bawah. Yang information ini nggak kita pakai, yang general nggak kita pakai dulu, yang data juga kita skip dulu. Nah, kita ke advance ya. Di advance ini yang kita pakai untuk mengatur tebal dari lapis perkerasan ini, kemudian lebarnya lajur ini, kemiringannya dan sebagainya. Nah, pengaturannya di situ ya. Oh, ini saya lihat dulu ini supaya nggak salah. Oke. Nah, kita akan membuat apa namanya persis seperti gambar contoh ini ya. Nah, ini langsung kita ini aja, apa namanya, kita eksekusi dengan cara mengisi variabel-variabel pada advance parameter ini. Oke, di advance parameter ini kita atur yang pertama, kalau site ini adalah pilihannya kiri atau kanan ya, atau kanan atau kiri. Jadi kita itu bisa membuat yang sebelah kanan dulu, sisi sebelah kanan dulu maksudnya, atau sisi sebelah kiri gitu. Nah ini bebas sih, nggak ada ketentuannya. Kita mau dari kanan dulu boleh, dari kiri dulu boleh. Eh, dari baseline-nya ya, sebelah kanan atau sebelah kiri dari baseline-nya tadi, dari baseline ini. Oke. Kemudian berikutnya kita akan mengatur lebarnya, lebar dari lajur ini ya. Ini sudah jelas, lebarnya itu 3,5. Berarti di sini kita kasih 3,5, jadi 3,5. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan ya, ini Civil 3D ini satuannya metrik itu pakainya meter. Jadi angka apapun yang kita ketik di sini itu otomatis didefinisikan sebagai meter, ya. Meskipun kita nulisnya cuma tadi misalnya 3,5 gitu, kita enter, itu munculnya langsung 3,500 belakangnya ada satuan m atau meter. Oke. Nah, untuk itu yang PEV satunya ini, sorry, untuk default slope-nya dulu ya, default slope -2%, oke ini udah sesuai. Tapi kalau mau ditambahin misalnya jadi 3%, misalnya tinggal ketik aja di situ, -3%. Oke, kemudian PEV satu depth-nya, PEV satu depth itu yang atasnya ya, ACWC 5 cm. Itu didefinisikan sebagai PEV satu. Depth itu tebal ya. Oke, berarti kita kasih berapa? Kalau 5 cm itu berarti berapa meter? 0,05 ya. Nah, 0,05. Kemudian PEV 2-nya ACBC-nya 10 cm berarti di 0,1 meter. Oke. Kemudian base depth-nya itu base depth itu ini LPA ya. Lapis pondasi di atas itu di 20 cm. Oke, kemudian subbase depth-nya atau LPB ya ini ya, itu di 40 cm. Kita kasih 0,4 gitu. Oke, berikutnya udah itu aja yang perlu kita setting ya. Yang lainnya bisa kita apa namanya apa namanya bisa kita skip. Aduh, saya lupa. Hmm. Tadi harusnya jangan diklik sembarangan dulu ya. Ini tadi jari saya tiba-tiba turun ngeklik sendirinya. Saya harus mengulang buatnya karena udah terbatalkan tadi.
Ya, hilang semuanya tadi. Oke, saya ulangi ya. Ini untuk widthnya 3,5. Default stroke sama. Ini 0,05. Ini 0,1. Ininya 0,2 ya. Terus ini 0,4. Oke. Nah, berikutnya kita akan ini ke assembly baseline-nya. Kemudian kalau yang setnya ini right, berarti kita harus mengklik di sebelah kanannya, tepat mengenai eh, yang kotak dan garis-garis ini yang sebelah kanan ya. Tapi kalau ininya left, berarti kita harus klik di sebelah kirinya juga. Gitu. Oke, salah satu ya. Ini saya mulai dari kiri dulu nggak apa-apa karena udah terlanjur left. Oke, tinggal klik aja gitu. Nah, apa yang terjadi? Ini langsung muncul seperti ini. Gambar dengan beberapa lapisan seperti sesuai dengan desain ini tadi. Dan ini sudah miring ya. Miringnya ini sudah dijamin sebesar -2% tadi. Ya. Dan dijamin juga tebalnya ini 5 cm, ini 10 cm, ini 20 cm, dan yang paling bawah 40 cm. Seperti itu. Oke, berikutnya kita ini kan sebelah kiri ya, left ya. Sekarang kita lanjut yang sebelah kanan. Ini tinggal diganti aja. Side-nya ini kita ganti ke right. Oke, kita klik sebelah kanannya gini. Nah, oke, nah otomatis jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk kasus tertentu, misalnya eh, kalau lapisan perkerasannya nggak persis seperti ini, kalau beda angkanya ya gampang ya, tinggal diganti angka-angkanya saja. Tapi kalau beda apa namanya, beda susunannya, misalnya ini nggak ada lapis aus, langsung binder itu, binder LPA LPB. Caranya adalah kita bisa ganti eh, atau kita nolkan yang PEV satunya gitu. Ini saya enter dulu. Nah, nah kalau sudah jadi kayak gini ternyata ada kesalahan gitu ya. Oh salah tadi harusnya nggak ada lapis ausnya, nggak ada ACWC-nya. Caranya gimana? Tinggal diklik aja. Ya seperti yang sudah-sudah ya. Kalau kita mau mengedit sesuatu di Civil 3D yang mau kita edit kita klik gitu. Nah, nanti kita disodorkan menu-menu yang cocok untuk mengedit elemen gambar ini gitu. Kita pilih assembly properties ini ya. Nah, ini bisa dari sini apa namanya? Kita bisa mengubah dari sini. Tapi ini saya tidak recommended karena cukup rumit ya. Apa namanya? Pengaturannya sebaiknya jangan dari sini. Nah, ini sebenarnya bisa di sini. Bukan apa bukan apa ya? Bukan nggak bisa, bukan salah, tapi bisa. Contoh ini, lebarnya itu bisa kita ganti jadi 3 meter. Nah, langsung memendek kan. Nah, salah satu ciri atau fitur dari software Building Information Modeling itu adalah bisa bisa dirubah parameternya eh, secara interaktif seperti ini. Jadi kita nggak perlu membuat baru untuk menggantikan itu, tapi itu objek yang sudah kita buat itu bisa diedit atau diubah propertinya gitu. Ya 3,5 misalnya atau tadi yang nol yang apa wave satu atau lapis ausnya kita kasih nol misalnya. Apply, nah hilang dia langsung cuma 3 lapis ya, jadi tinggal 3 lapis. Nah ini tapi tadi kalau yang ini langkahnya agak panjang ya. Maksudnya tidak praktis. Ini saya undo. Nah, cara yang paling simpel untuk mengedit itu kita panggil properties tadi, propertiesnya si assembly ini tadi. Properties itu ada di kiri atas juga, sampingnya
samping kanannya tool space ya. Tool space lalu tool palette tadi baru properties. Nah, itu kita klik gitu. Nah, dia muncul. Lalu kita pilih elemen yang mau kita ganti propertinya gitu. Nah, ini kita klik di bagian sini. Caranya sama, tinggal kita ganti ini kayak yang barusan tadi. Kita ganti lebarnya misalnya cuma jadi 3 meter. Nah, seperti itu. Lalu P1-nya kita nolkan, bisa juga. Nah, ini nutupin aja nih. Nah, seperti itu ya. Ini bisa seperti itu. Eh, jadi masih bisa parametriknya bisa dirubah. Nah, ini tentunya sangat membantu kita kalau ada perubahan-perubahan. Kalau yang apa teman-teman mahasiswa gitu, kalau asistensi gambar itu ya, atau pas bikin TA, oh ternyata tebalnya nggak cukup ini menurut pembimbingnya kurang tebal. Oke, kita ganti. Itu nggak perlu gambar ulang, tinggal parameternya kita rubah. Nah, seperti yang sudah-sudah ya, kayak penentu apa menghitung radius tikungan, menghitung apa namanya jarak antar lengkung vertikal di alinyemen vertikal itu di Civil 3D ini tinggal input saja. Parameternya tinggal diinput. Di sini kita nggak ngitung. Eh, saya nggak bisa ditanyain di sini, Pak itu kok bisa ketemu 5 cm gimana, ketemu 10 cm gimana, ketemu 20 cm gimana ya. Jawaban saya paling, oh itu dari ini apa namanya highway engineer-nya, dari apa namanya yang engineer yang hitung tebal perkerasan. Di sini kan kita kebutuhannya menggambarnya gitu, bukan bagaimana mencari tebalnya berapa. Itu eh, kalau di kuliah kan mata kuliah yang berbeda itu. Kalau ini kuliahnya gambar teknik, kalau untuk ngitung perkerasan ya tentunya apa namanya kuliah perkerasan jalan gitu. Gitu ya. Jadi tinggal kita input saja itu. Oke, ini nggak saya rubah ya tadi ya. Nah, seperti itu cara editingnya. Jadi nanti assembly apapun, asap assembly apapun yang kita buat itu masih bisa diubah. Oke, kita lanjut sekarang ke pembuatan ini apalagi ya. Oh ya, bahu jalannya ini. Bahu jalan itu bisa kita pilih shoulders. Nah, silakan cari shoulders. Dicari dulu. Kalau masih tersembunyi, diklik kanan gini, pilih shoulders. Oke. Kalau sudah, kita akan pilih salah satu template di sini. Kan, jadi gini, ini supaya simple. Bahunya ini materialnya sama dengan LPB saja. Jadi dia kayak lapis pondasi bawah yang diperpanjang sampai membentuk bahu jalan di luar. Nah, oke di situ kita pilih soldersnya yang ini saja berarti karena itu kan memperpanjang subbase ya. Ini kan eh, subbase-nya kan ini ya LPB. Nah, kita pilih solder extend subbase. Kita klik. Oke, lalu di sini kita pilih kalau mau sebelah kiri dulu ini kita ganti jadi left ya. Jadi left, kemudian eh, shoulder width-nya ini kita ganti, kita nolkan saja. Jadi di sini nanti gini apa namanya si solder yang akan kita buat atau baut yang kita buat ini bukan solder yang ini, tapi dia yang daylight. Nah, jadi di Civil 3D itu ada yang namanya daylight juga. Daylight itu apa ya? Agak susah didefinisikan. Kalau melihat bahasanya atau katanya daylight tuh nggak kita nggak bisa itu. Kayak lereng lah. Daylight itu semacam lereng. Nah, oke, ini solder width-nya saya nolkan supaya yang dipakai adalah ukuran yang daylight ya. Oke, kemudian
Hmm, kita langsung ke dilate slope. Nah, dilate slope itu kemiringan ini tadi, kemiringan eh, permukaannya ini. Berapa yang kita isi atau kita input di sini, kita harus lihat ini. Ini kan lebarnya 1,5 meter. Lebarnya 1,5 meter, kemudian tingginya ini dia 5 cm, 10 cm. Total tinggi perkerasan, lapis perkerasan itu kan 5 tambah 10, 15, 15 tambah 20, 35 tambah 40, 75. 75 tingginya, lebarnya 1,5. Berarti berapa? 1 banding 2 kan kemiringannya. Nah, di Civil 3D itu dia nggak bisa ditulis 1 banding 2 itu. Bisanya 2 banding 1. Tapi hasilnya sama saja. Nah, ngetiknya itu juga kita nggak perlu ngetik di sini 1,2, kemudian 2 gitu nggak. Tapi cukup kita ngetik angka 2 gini ya, itu langsung didefinisikan sebagai 1 banding 2 oleh Civil 3D. Gitu. Oke ya, kemudian, nah ini daylight width atau lebar ininya, lerengnya ini adalah 1,5 meter ya. Jadi ini kita ganti jadi 1,5. Oke, kemudian ini kita abaikan shoulder, offset shoulder slope-nya. Kemudian yang default sub base slope itu adalah kemiringan ini slope-nya si sub base tadi. Kalau ini kita isi kayak ini 6%, nanti dia miring gini, bawahnya miring. Padahal ini kan kita pinginnya datar ya. Berarti ini kita nolkan saja. Kemudian, karena ini saya berusaha menyamakan dengan gambar contoh ini ya. Kan kalau kita menggambar sesuatu itu sudah ada sketsanya ya. Nah, itu yang kita gunakan sebagai acuan. Kemudian PEP 1 extensionnya ini dinolkan karena dia nggak menerus gitu. Yang PEP 1 nggak menerus, yang PEP 2 nggak menerus. Yang menerus hanya yang PEP yang subbase-nya kan. Jadi itu kita nolkan sampai base extension juga nol. Baru yang PEP 1 depth sampai sub base depth-nya itu yang kita isi nilainya. PEP 1-nya 0,05, PEP 2-nya 0,1, base depth-nya 0,2, yang sub base-nya 0,4 ya. Oke, kalau sudah kita klik di atau kita tempatkan ya, desain ini kita tempatkan di sini. Penempatannya gimana? Kalau tadi kan di ini ya di dalamnya apa di sub assembly di assembly baseline-nya. Nah, kalau yang ini kan di ujung sini. Caranya adalah kita zoom di perjelas itu. Di situ ada lingkaran-lingkarannya di setiap ujung-ujung ini dan di setiap sudut itu ada apa namanya? Ada lingkaran-lingkaran ini. Nah, yang kita pakai adalah yang lingkaran paling atas ini, yang tepi karena saya left ya, berarti tepi kiri paling atas ini. Nah, yang ini ya, ini kita klik ini, ting. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita pilih yang right ya, karena kita akan memilih yang sebelah sini ya, sebelah sana. Oke, kita pilih ini. Sama ya, yang lingkaran paling atas, paling kanan. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, ini sudah jadi persis seperti ini ya, seperti sketsanya gitu. Nah, ini kita akan lengkapi lagi dengan apa namanya saluran samping ya.
Untuk saluran samping, nah di Civil 3D ini ada beberapa pilihan. Sebentar, mana ya? Trends. Nah, kalau di tengah itu ada juga median yang sebagai ini apa namanya? eh Sebagai drainase ya. Kayak di jalan tol itu kan biasanya yang di tengah kalau yang apa namanya? eh cukup lebar itu tengahnya dia sebagai ini juga drainase itu. Nah, ini kita pilih yang trench pipe saja. Nah, di sini ada yang terbuka, saluran terbuka gini, ada yang bentuknya parabolik, bawahnya yang ini yang terbuka ini yang persegi ya. Kemudian ada yang ditch saja, dan ada yang side ditch, ada yang side ditch U-shape, ada yang side ditch with lid. Ini dengan penutup. Jadi kayak U-ditch dengan penutup gitu. Nah, ini bisa kita pakai nih, yang side ditch with lid ya, supaya lengkap gitu. Oke, kita pakai ini aja ya. Nah, kita klik gitu. Nah, ini kemudian parameternya. Nah, ini apa namanya? Sayangnya Civil 3D itu software yang sangat serius ya. Bukan sayangnya sih, tapi keuntungannya lah. Bagi kalau cuman untuk coba-coba itu pusing juga nih. Nyoba-nyoba kalau Civil 3D, nyoba-nyoba itu SketchUp saja yang lebih sederhana itu kan. Kenapa? Karena dia lengkap, parameternya itu sangat lengkap. Seperti ini. Kita mau bikin Udit saja, waduh kok parameternya sebanyak itu. Apa ini angka nggak apa lagi nih A1 B1. Kalau nggak apa namanya nggak paham, kita bisa gunakan ini. Maksudnya gini, kita kan perlu tahu ya side ditch itu yang sebelah sorry ditch depth itu sebelah mananya. Ini gampang sih, mungkin kedalaman ya, kedalaman saluran. Tapi yang ini A1 B1 C1 itu kan susah. Kayak ditch bottom width berarti kan lebar dasar saluran, terus top width berarti kan lebar bagian atas, kayak gitu kan itu bisa diketahui itu. Cuman yang ini A1 B1 C1 itu apa itu kan kita nggak tahu. Kita bisa pakai ini apa namanya? Fitur help di Civil 3D ini. Caranya tekan F1 di keyboard. Sorry, F1 ini. Nah, F1 lalu kita cari apa tadi namanya ini? Eh, Bentar. Template-nya side ditch with lid. Oke. Side ditch with lid. Nah, ini kita F1. Lalu kita ketik saja side ditch with lid. Nah, ini muncul di atas, lalu kita klik saja. Nah, itu langsung otomatis muncul seperti ini. Muncul anatominya ya, anatomi si apa namanya saluran yang kita rencanakan ini. Nah, ya udah langsung aja berarti kalau untuk side atau right atau left jelas ya tadi. Kita coba yang left dulu lah. Kemudian ditch depth itu yang ini ya. Itu kedalaman salurannya. Ini mau kita buat berapa? Misalnya 60 cm, oke nggak apa-apa. Kemudian atau 50 biar kita ada sedikit upaya gitu ya. Kemudian ditch bottom width itu yang ini ya, ditch bottom width lebar bawahnya ini. Mau dibuat berapa itu? 30 cm kah atau berapa?
Ini tentunya juga kita melihat fabrikasi ya, kecuali mau custom. Kalau mau custom nggak apa-apa. Tapi biasanya ini sudah ada yang fabrikasinya ya. Kita bisa lihat referensi lah itu. Kemudian top width, lebarnya atas ini dia bisa lebih lebar daripada bawahnya ya. Ini nggak bisa, tapi nggak bisa sama, nggak boleh sama karena ini kalau kita lihat top width-nya ini harus lebih lebar daripada bottom width karena ada ini dudukan untuk si tutupnya itu ya. Misalnya kita kasih supaya agak rata itu 4 lah misalnya ya. Kemudian lead gap itu ini apa namanya jarak antara penutup dengan dengan yang ditutup. Misalnya berapa? Kita kasih lead gapnya kita kasih 1 cm lah, 0,01 itu. Kemudian A1. Nah, A1 itu ternyata ini ya, kita sudah tahu sekarang A1-nya 15 cm, berarti B1-nya 20 cm. Oke, ini kita biarin dulu lah. C1, C1 itu tebalnya ini ya, tebalnya si penutup 20 cm juga, berarti bisa dilalui kendaraan nih kira-kira. Untuk C2-nya kita samakan misalnya. Ini 0,2. Dia mau nggak ya? Oh, mau. C1 itu tebalnya ini. Jadi kalau saya samakan C1 dan C2 dia akan datar gitu. Kemudian D-nya mana? Oh ini tebal dari dasar salurannya ya, tebal 20 cm juga. Oke, inside bench width mana sih? Inside bench width ini ya, inside bench width. Ini lebar ini apa namanya? Bagian kayak apa namanya? eh, bahu dalamnya ya, bahu dalam dari saluran ini. Ini attachmentnya dari sini gitu ya. Jadi ini lebarnya yang sini kalau 1/2 meter mungkin cukup lah ya. Jadi kan bisa dikasih jarak biar nggak pas mepet dengan jalannya langsung itu. Dan seterusnya ya itu bisa kita atur semua parameter-parameter ini termasuk kemiringan dan sebagainya ini. Oke, tapi supaya tidak terlalu panjang lebar, ini langsung saja saya pasang di sini nih. Yang ini tadi kan sudah diatur sebagian. Saya pasang, karena ini left ya, saya pasang di sisi kiri sini. Oke, caranya kita klik di lingkaran paling ujung ini, karena dia cuma ada satu lingkaran, ya udah situ aja. Kita klik ini, nah itu langsung terbentuk seperti ini. Oke, nah ini juga tadi ada lead gapnya ya, ada jaraknya, kemudian, nah ini seperti ini. Oke, untuk sisi sebelah kanan sama saja, tinggal kita rubah side-nya ini jadi dari left menjadi right. Oke, terus kita klik di sini. Maaf, Pak. Nah, Halo. enter. Nah, nah, ini sudah cukup lengkap ya, apa namanya, elemen atau penampang jalannya sudah cukup lengkap. Tapi masih ada satu hal lagi yang eh, belum ada. Nah, jadi gini, di apa namanya, di konstruksi jalan itu kan bisa jadi bentuknya seperti ini, atau maksudnya yang terjadi bisa kemungkinan seperti ini. Eh, konstruksi jalannya bisa jadi berada di lereng seperti ini ya, di mana dia ada bagian yang ditimbun dan ada bagian yang digali gitu. Oke, nah untuk bisa mengkoneksikan atau menyambungkan antara desain penampang jalan ini tadi dengan
apa namanya konstruksi dengan kontur existingnya itu perlu satu apa namanya satu elemen yang disebut dengan yang seperti lereng gitu kayak gini. Nah ini kan nanti digali ya di sini gali, nah terus gini. Nah ini yang menghubungkan antara eh, penampang jalan ini, desain penampang jalan dengan eh, kontur existingnya, dengan surface existing, termasuk yang bagian timbunan ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan kayak lereng gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu nanti dia akan mengkoneksikan posisi si jalan ini, desain jalan ini kan nanti posisinya diambil dari ini. Apa namanya? Ini diambil elevasinya ini di centerline ini dari desain alignment vertikal yang kemarin kita buat. Kalau yang apa permukaan atau surface-nya ini diambil dari kontur. Oke, jadi jalannya nanti bisa ditempatkan di posisi-posisi yang sudah di eh, posisi yang sudah kita buat di alignment horizontal dan alignment vertikal. Jadi nanti assembly-nya ini atau penampang jalannya bisa diposisikan seperti itu. Nah, cuman itu perlu dihubungkan antara desain penampang jalan ini perlu dihubungkan dengan surface atau kontur existingnya itu. Oke. Nah, itu yang menghubungkan ini tadi lerengnya ini ya. Karena kalau nggak ada lereng nanti nggak bisa ini nggak bisa ketahuan juga batas penggaliannya atau cutnya dan batas penimbunannya itu sampai berapa gitu kan. Karena bisa jadi si apa namanya lerengnya kan ada yang ekstrim juga misalnya. Nah, kelandaiannya atau kemiringannya ekstrim gini kan bisa. Civil 3D perlu tahu saya harus membuatkan desain galiannya seberapa, apakah yang ini atau yang mana gitu. Nah, itu harus kita informasikan ke Civil 3D supaya dia tidak bingung istilahnya gitu. Atau dia bisa memberikan gambar yang sesuai kita inginkan. Gitu ya. Nah, itu yang akan kita buat setelah ini karena untuk melengkapi ini desain penampang jalannya. Nah, kan nanti kalau sudah gini kita bisa tahu nih, ini bagian yang digali kan. Nah, ini yang digali. Karena apa? Sudah ada batasan eh, dari lereng ini dan dari desain penampang jalan ini. Nah, berarti nanti galinya sebenarnya sampai sini sih. Sorry. Batas penggaliannya itu nanti sampai sini kan. Kalau eh, sampai di sini ya. Nah, ini yang akan digali. Duh, kok nggak enak nih. Sampai di sini kan permukaan bawahnya ini ya. Nah, itu yang digali. Yang ini kalau batas atasnya terutama tentunya di permukaan ini surface-nya gitu. Permukaan bawahnya sampai sini. Yang timbunan juga sama, nanti dia ambil dari bagian bawah desain penampang jalan ini sampai ke permukaan atau surface permukaan surface existing ini ya. Nah, sampai sini. Itu. Itu nanti yang jadi timbunan. Jadi nanti kita waktu membuat jadi gini, si penampang jalannya ini nanti kita definisikan juga ada surface-nya gitu. Ada surface-nya juga untuk membatasi ini galian dan timbunannya. Karena kalau cuma lerengnya aja nggak cukup, dia harus punya koneksi dengan penampang jalannya ini gitu. Oke, itu ya.
ini saya hapus dulu. Nah, nah, oh ya, ini ada yang belum saya jelasin tadi. Kemungkinan gini ya, apa namanya? Nah, di desain lereng ini, itu yang perlu kita perhatikan adalah ini, berapa kemiringannya dan berapa jaraknya ke belakang sana. Kan ada yang lereng tadi, ada yang tegak mungkin, ada yang miringnya berapa. Nah, itu yang perlu kita batasi. Miringnya ini berapa persen atau berapa perbandingannya. Terus apa namanya? Ini jaraknya berapa atau tingginya juga berapa. Itu yang perlu kita kasih tahu sih si filter D itu. Tingginya ini berapa? Baik yang galian maupun timbunan ya. Itu berapa? Dan ini miringnya juga berapa? Miringnya berapa itu perlu kita informasikan ke Civil 3D sehingga kita input datanya karena gini eh, nah ini juga given datanya kita dari mana kita tahu ya bahwa investigasi tanah itu kan salah satunya untuk mengetahui properti tanah itu dap- nantinya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mengetahui eh, berapa sudut eh, sudut keruntuhan tanah ini maksimalnya berapa. Maksudnya eh, tanah timbunan atau galian ini bisa dibentuk miring itu maksimal berapa derajat atau berapa persen atau perbandingannya berapa 1:1 atau 1:2 atau berapa itu. Itu yang pertama. Jadi supaya apa? Supaya nanti eh, kan tidak semua galian atau timbunan ini ada dinding penahan tanahnya. Tidak semuanya seperti itu. Kalau asli dari apa namanya hanya tanah saja, tanah yang digali atau yang ditimbun saja, ya bisa ini dia harus diperhatikan terhadap tadi eh, kemiringan maksimalnya sebelum dia runtuh berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketinggian maksimalnya berapa? Dia boleh ditimbun atau dalam bentuk galian itu sampai ketinggian berapa maksimal sebelum dia runtuh juga gitu kan. Supaya tidak ini apa namanya? Supaya tidak runtuh tadi. Oke. Berikutnya gini. Nah, yang angka itu tadi kemiringan, ketinggian itu juga nanti kita input di Civil 3D ya. Lalu ini ada lagi gini, kadang kita melihat ini ya ada lereng, lereng tepi jalan itu yang ini masih tinggi lagi. Eh, jadi dia bisa atau gini, mungkin nggak lebih tinggi lagi, tapi gini, kalau tadi saya bicara tentang ketinggian maksimalnya galian gitu ya misalnya, atau timbunan itu bisa. Misalnya maksimal dia hanya segini nih, nggak boleh lebih tinggi lagi. Nah, solusinya apa galiannya? Kalau nggak boleh, kalau kita nggak ngasih dinding penahan tanah ya berarti harus dibuat lereng lagi, tapi nggak boleh menerus. Dia harus ada gininya kan. Nah, ada benchnya kalau di bahasa Inggris tuh. Lalu repetisi gini. Nah, gitu. Nah, di Civil 3D bisa seperti itu. Karena kita sudah batasin ketinggiannya itu maksimal berapa, terus kemiringannya juga berapa. Itu kalau kita batasin seperti itu, dia nanti repetisi. Oh, berarti harus diulang gitu. Termasuk nanti lebarnya ini, benchnya ini berapa itu bisa kita atur. Oke, nah itu ya gambarannya. Oke, berikutnya ini saya hapus dulu.
eh Gini, untuk membuat lerengnya tadi kita harus me- mengakses lagi si ini apa namanya tool palettes ya. Jadi kita ke tool palettes lagi, kita klik tool palettes ini, lalu kita cari yang namanya daylight. Daylight ya, silakan diklik daylightnya. Daylight kita klik, oke. Lalu kita pilih kalau yang persis kayak tadi itu apa namanya? Namanya daylight bench. Daylight yang ada benchnya gitu ya. Daylight yang ada benchnya. Nah, itu kita klik aja delete bench ini, kita klik. Nah, ini apa namanya settingannya juga lumayan ya, tidak tidak sedikit gitu. Tapi nanti yang akan kita atur tidak banyak juga. Oke, yang perlu kita atur yang pertama adalah ini side-nya tadi ya, sisinya mau yang sebelah mana. Ini mau kanan dulu apa kiri dulu, boleh saya coba kiri ya. Kemudian cut slope-nya apa namanya? Cut slope itu adalah kemiringan galiannya. Mau dikasih berapa? Ini kita coba 1:1 aja ya, biar nggak terlalu lebar. Kemudian maksimum cut height-nya atau ketinggian maksimal dari galian tadi berapa? Eh, Mau kasih berapa? 3 meter atau berapa? Tinggal kita edit di sini, tinggal kita ketik saja. Oke, mungkin kita biarkan 3 meter ya. Kemudian untuk fill slope-nya, misalnya mau kita kasih sama ya 1:1 misalnya seperti sama dengan yang cut slope kita ketik aja satu itu lalu untuk maksimum fill height-nya sama mungkin kita kasih 3 meter juga kemudian untuk bench width itu adalah lebar yang tadi antara transisi eh, lereng tadi ya kita kasih berapa mungkin 1 meter aja ya biar nggak terlalu lebar. Nah, benchnya itu bisa kita beri kemiringan juga supaya tidak ada genangan air di situ. Gitu. Kalau mau 2% boleh. Oke, itu yang utama yang perlu kita setting ya. Yang lainnya bisa kita abaikan dulu. Oke, kalau sudah kita klik di sini karena ini left ya, saya setnya left ya. Saya klik di ujung paling kiri dari assembly ini. Berarti ngambilnya dari tepi terluar dari ini saluran sampingnya ini. Ini ada lingkaran yang paling luar ya. Ini saya klik di situ. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nggak perlu kita ukur ya. Ini tingginya berapa, lebarnya berapa. Karena ini simbolik saja. Beda dengan yang ini, yang apa, bahu jalan, yang lajur lalu lintas, yang desain apa, saluran samping. Ini angkanya eksak. Tapi kalau yang eh, daylight ini atau yang lereng ini nggak eksak. Dia hanya simbolik saja. Oke, untuk sebelah kanannya tinggal kita klik right ya, right. Nah, lalu kita klik di ujung terluarnya sebelah kanan ini. Nah, hasilnya seperti itu. Kita enter. Oke, ini kita sudah berhasil membuat lengkap ya. Ada eh, perkerasan lajurnya, kemudian ada bahu jalan, ada apa namanya saluran samping, kemudian ada daylightnya juga. Oke, berikutnya kita akan apa tadi? Oh, pembuatan koridor ya. Pembuatan koridor. Koridor itu apa? Nah, pertanyaan kan itu apa koridor? Sebelum kita membuat koridor, pertanyaan itu harus kita jawab dulu. Koridor itu adalah gabungan dari eh, alinyemen horizontal yang sudah kita buat ya. Kemudian alinyemen vertikal ini dan assembly penampang jalan seperti ini. Itu digabungkan semua.
Jadi seolah-olah si penampang jalan ini dipasang atau ditempatkan di ujung STA 0 ini, lalu dia diminta untuk mengikuti ini alinyemen horizontal ini, terus dari awal sampai ujung akhir. Oke, jadi rutenya seperti itu, dia diperpanjang terus itu si assembly-nya tadi. Tapi elevasinya dia mengikuti naik turunnya si eh, desain desain rencana jalan ini, desain alinyemen vertikalnya ini. Dia ngikutin itu, ya. Nah, dari situ nanti bisa diketahui berapa total volume itu cikal bakalnya. Jadi usaha kita untuk mengetahui berapa total volume ini material-material konstruksi jalan termasuk nanti kan lerengnya ini bisa dibentuk oleh si koridor tadi. Nah, dari situlah cikal bakalnya kita bisa mengetahui eh, volume galian timbunan dan volume lapis-lapis perkerasannya ini atau konstruksinya termasuk volume apa namanya saluran sampingnya juga bisa kita ketahui. Oke. Nah, untuk membuat koridor, sekali lagi koridor tadi gabungan ya, gabungan dari alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, dan assembly. Nah, untuk membuat gabungan itu kita pilih di masih di home ya, kita belum kemana-mana. Home, terus di grupnya Create Design ini ada yang namanya koridor. Nah, koridor ini kita klik, kita pilih yang namanya ini koridor ya. Sekali lagi di Home, lalu Create Design, lalu koridor. Koridor ini kita klik, lalu kita pilih koridor. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita kita ya seperti biasa ya, namanya kita isi, terus variabelnya kita tetapkan gitu. Untuk koridor namanya mungkin koridor apa ya? Jalan satu gitu ya. Masih masih namanya jalan satu tadi. Nah, deskripsinya apa? Deskripsinya itu dia terdiri dari alinyemen. Misalnya ini saya mau kasih gitu. Alinyemen horizontal jalan satu terus dia alinyemen vertikal. Boleh diisi yang lain boleh ya. Terus assembly-nya assembly jalan satu ya. Satu gitu. Boleh dikasih informasi yang lain, deskripsi yang lain ya. Yang selama itu membantu kita dalam mengetahui ini koridor apa sih. Nah, itu. Oke, selanjutnya langsung kita ke alinyemen ya, ke alignment ini kita pilih alignment yang akan kita pakai. Karena kita baru punya satu ya udah itu aja, alinyemen horizontal jalan satu. Lalu untuk profilnya kita pilih yang alinyemen vertikal ya, jangan yang permukaan existing atau ini. Kita pilih yang alinyemen vertikal untuk profilnya ya, karena dia nanti akan mengikuti alinyemen vertikalnya. Oke. Kemudian untuk assembly-nya ini kita pilih yang assembly jalan satu. Karena ini kebetulan kita cuma satu ya. Nah, nah ini adalah benefit atau keuntungannya kalau kita memberikan apa description ya, description. Jadi kalau kita pilih yang assembly jalan satu, langsung muncul ini deskripsinya di sini. Supaya apa? Supaya tidak salah pilih. Kemungkinan nantinya kalau di eh, proyek-proyek yang sudah jalan gitu, atau di proyek beneran lah, gitu, di real real project itu, eh, assemble-nya itu ada banyak banyak pilihan. Bisa jadi bukan assemble-nya berbeda-beda, terus dipasang per SCA beda, bukan selalu gitu. Bisa jadi dia memang punya alternatif gitu. Misalnya dicoba dulu alternatif assembly yang ini gitu. Nah, ini kebetulan kita cuma punya satu, jadi langsung itu tahu lah itu. Tapi nanti kalau ada banyak ya tinggal diklik yang lain nanti muncul di sini.
ya. Kemudian untuk target surface-nya, nah, jadi dia akan ditargetkan atau ya ditargetkan dengan surface atau permukaan yang existing ya. Kebetulan ini juga kita punya satu aja, jadi kita bisa tahu langsung. Oke, dengan permukaan existing ini. Oke, kemudian kalau sudah gini kita klik OK ya. Nah, oke, kemudian di sini, nah ini diperpanjang aja supaya informasinya lengkap. Nah, ini apa sih? Nah, ini adalah baseline dan region parameter. Di sini kita dibuatkan ini baseline-nya di koridor jalan ini, baseline-nya pakai alignment horizontal, kemudian regionnya pakai assembly jalan satu ya. Oke, udah benar. Kemudian untuk horizontal baseline-nya dia pakai alignment horizontal jalan satu, sorry, nggak usah diklik ini. Kemudian untuk vertical baseline-nya pakai alignment vertikal. Kemudian assembly-nya kita pakai assembly jalan satu ya. Nah, dia mulai dari STA 0 sampai STA 0456,58. Oke. Frekuensi 20 kita biarkan dulu aja, nanti saya bahas apa itu frekuensi 20 dan sebagainya. Oke, targetnya kita cek ya. Targetnya kemana? Ke permukaan existing ya. Surface-nya ke permukaan existing. Oke. Oke, kalau sudah kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, kalau muncul tulisan di tempat peserta, muncul ada ini ya, eh, seperti ini misalnya, ada halaman kayak gini maksudnya. Bentar, ini saya capture. Nah, kalau muncul halaman seperti ini, corridor properties rebuild tadi, itu klik aja rebuild the corridor. Klik rebuild the corridor ya. Supaya nggak muncul itu terus, ini dicentang saja. Always perform my current choice-nya itu dicentang. Lalu baru diklik rebuild the corridor. Oke. Sekali lagi kalau muncul seperti ini, kita klik rebuild the corridor. Oke. Nah, apa yang terjadi? Di sini muncul seperti ini. Ini supaya lebih jelas, ini saya matikan dulu layer konturnya saya matikan ya supaya lebih terlihat jelas apa yang terjadi tadi. Sebentar. Ini saya matikan kontur mayor dan minornya. Oh, bentar. Ini aja. Saya eh, no display gitu aja. Apply, oke. Nah, yang terjadi setelah kita membuat koridor tadi adalah yang tadinya cuma satu garis ini, alignment horizontal satu garis ya. Itu sekarang terbentuk seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan koridor. Kalau di civil tadi disebut sebagai koridor. Ya. Ini juga sudah tiga dimensi ya si koridornya ini. Kita bisa buktikan dengan ini kita klik, lalu kita klik kanan, kita pilih objek viewer seperti biasa untuk melihat tiga dimensinya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, nah ini hasilnya seperti ini ya, hasil koridornya ini seperti ini. Ini termasuk yang apa namanya saluran samping itu juga sudah dibuatkan apa namanya mengikuti rute alignment horizontal maupun alignment vertikal. Nah, tapi ini belum selesai. Tadi kan saya sempat menyampaikan bahwa kita perlu ini apa namanya batasan atas dan bawah dari si apa namanya si koridor ini.
supaya nanti civil 3D itu bisa mengestimasi galian dan timbunannya tadi itu loh ya. Galian mengestimasi galian dan timbunannya lebih detail gitu ya. Nah, eh, nah itu yang dinamakan nanti surface corridor. Nah, jadi kita harus membuatkan surface lagi, tapi untuk koridornya ini. Koridornya ini ada surface nanti, ada dua surface nantinya. Sebentar, lebih menarik yang mana ya? Sana apa sini ya? Nah, itunya lebih menarik sini untuk saya gambar-gambar gitu. Nah, oh nah ini. Hmm, nah gini. Nah ini menarik nih. Nah jadi gini, saya izin coret-coret lagi di sini ya. Eh, Koridor ini harus kita buatkan ini surface. Nanti ada surface seperti ini yang ikuti permukaannya ini. Ada yang di bawah koridor surface-nya ada yang benar-benar di bawah semua koridor ini. Nah, paling bagian bawah. Aduh, sorry, maaf. Nah, dan seterusnya ya. Ini adalah yang dinamakan surface datum. Oke, datum. Surface datum. Oh, ini ada tulisan. Ngapain saya ngetik ini? Ini yang dinamakan datum. Yang bawah ini yang datum ya. Merah dong. Kan ininya merah. Nah, ini yang datum. Yang bawah ini yang datum ya. Nah, karena nanti ada juga yang gini. Ini saya ganti warnanya jadi apa ya? Yang ngejreng pink gini ya mungkin ya. Nah, nanti ada juga surface yang gini. Yang di atasnya gini. Nah, oh hampir nggak beda. Bentar, saya ganti aja warnanya biar biar beda. Apa ya? Karena ini warnanya mirip nih. Hijau ya mungkin ya, hijau ini. Dan saya pertebal lagi mungkin. Nah, nah nanti ada juga surface yang kalau ini berhimpit ya. Kalau ini kan atas bawah sama. Ini berhimpit ini. Nah, ini lurus, tapi ini khusus untuk di atasnya gitu. Di atasnya terus nih. Nah, gitu. Ini surface khusus yang berada di atasnya gini ya. Nah, oke. Itu dinamakan dengan surface top atas gitu ya. Top apa istilahnya? Surface corridor yang top. Kalau yang bawah ini yang datum. Gitu ya. Itu semuanya ada fungsinya nantinya. Karena dia akan membantu mengestimasi volume galian dan timbunan. Karena kan
Kaliannya kan tentu dihitung dari yang datum ya, yang bawah gitu kan. Oke. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya close. Saya cek ini pembuatan koridor sudah ya. Pembuatan koridor sudah. Kemudian kita lanjut pembuatan surface koridor. Pembuatan surface koridor ini caranya gini. Oh ya, sebelumnya gini. eh Kalau sudah jadi koridor gini, kita bisa melakukan simulasi seolah-olah kita mengendarai kendaraan di mengendarai kendaraan di permukaan jalannya ini. Caranya gini, kita klik si koridor ini, kliknya sembarang aja. Hmm, kita klik sembarang gini ya. Lalu di atas itu muncul ini apa namanya? Ini saya close dulu. Muncul fitur-fitur khusus untuk koridor. Salah satunya yaitu di Analyze ini ada Drive. Sekali lagi koridornya diklik, lalu di atas ini ada Analyze, ada Drive ya. Ada Drive, kita klik. Nah, lalu di Civil 3D nanya apa nih? Select Corridor Feature Line. Feature Line itu kita klik salah satu garis yang ada di koridor ini. Boleh sembarang lah ya, kita ambil gini misalnya. Nah, kalau itu kita nanti jalannya di samping sana gitu. Tapi kalau kita kliknya di tengah, kita nanti jalan di tengah. Sekali lagi saya klik koridornya. Tadi saya batalkan ya. Ini saya klik koridornya, lalu kita pilih drive. Ini saya klik yang di tengah ini, feature line yang di tengah asnya koridor ya. Nah, ini ketemu crown. Nah, kita pakai yang crown ini, yang paling atas saja, lalu kita klik OK. Nah, posisinya kita sudah berada di permukaan jalan ini. Oke, lalu untuk speednya kita kasih kemarin kecepatan rencana 50 ya, 50 kilometer per jam kan. Nah, ini kita sesuaikan, lalu kita klik play gitu. Ini ada play ya, kita klik play gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kira-kira jalannya nanti kayak gini gitu. Kok gambarnya mungkin ada patah-patah ya. Nah, pas belok itu tidak smooth ya, patah gitu kan. Nah, itu nanti saya jelaskan. Nah, pemandangannya seperti ini kalau jalannya nanti sudah jadi ya. Nah, kalau mau balik kita bisa pilih reverse. Nah, ini balik bukan balik ya apa namanya putar balik. Nah, putar balik. Nah, nah, itu pas tikungan kan patah ya, apa namanya? Nggak smooth gitu. Nah, oke, sudah selesai. Nah, itu tadi simulasinya ya. Kalau sudah selesai, kita klik close ini. Nah, nah, tadi kenapa di tikungan patah ya, patah-patah nggak smooth? Nah, ini karena dia memang garisnya nggak, eh, memang ini nggak melengkung gitu loh. Kenapa nggak melengkung? Karena eh, tadi kita setting koridornya itu di eh, frekuensinya ya kalau nggak salah ya. Frekuensinya di 20 meter. 20 meter itu apa? Ini kalau yang lurus kelihatan nih. Nah, jarak ini, jarak antara
ini garis apa namanya magenta ini dengan ini itu interval pemasangan ini apa namanya desain assembly kita. Jadi jarak ini ke sini itu dari sini, sebentar, saya nyalakan ini. Dari sini ke sini, nah itu 20 meter. Nah gitu. Terus itu. Tapi pada kondisi tertentu yang kayaknya ini tanjakan ya. Dia kurang dari 20 meter. Nah, tapi pas tikungan dia jadi kayak gini, jadi patah kayak gini ya. Jadi patah-patah gini. Oke, kemudian nah solusinya gimana supaya tidak patah? Solusinya ya kita kasih frekuensi yang lebih rapat gitu. Caranya kita ke edit koridornya ya. Salah satunya bisa langsung ke sini nih. Di tool space prospektor kita buka koridors. Di situ ada koridor jalan satu ya. Itu kita klik kanan. Lalu kita masuk ke properties. Nah, tadi di apa namanya surface parameters ya. Di parameters ini di parameters itu ada frekuensi kan. Nah, frekuensinya 20 ini. Nah, merubahnya gimana? Ya kita klik aja di sini di kotak yang ada titik tiganya ini kita klik. Nah, lalu angka-angka 20 itu kita ganti gitu. Misalnya yang along tangen ya. Kalau lurus mungkin nggak masalah sih. Terutama itu masalah yang di tikungan itu. Jadi yang di mana? Curve ya. Curve incrementnya kita kasih lebih rapat. Saya pernah ditanyain juga supaya lebih smooth gimana Pak? Ya kalau mau dibuat per 1 meter atau frekuensinya ya per 1 meter atau lebih rapat lagi boleh. Tapi apa sih kebutuhannya kita semakin rapat itu urgensinya apa? Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Kalau memang tidak terlalu dibutuhkan ya nggak perlu-perlu amat karena ini juga nantinya akan menyedot ini apa namanya resource dari hardware kita. Jadi dia akan jadi kayak memperlambat hardware komputer kita itu. Oke, ini coba aja curve incrementnya supaya agak agak rapat kasih 5 meter lah ya. Kemudian kalau yang spiral, kalau ada spiral ya kita kasih juga boleh per 5 meter gitu. Oke, nah untuk yang tanjakan atau apa namanya turunan kan ada kurva vertikalnya itu bisa kita kasih per 5 meter juga misalnya. Supaya lebih smooth juga pas lengkung vertikalnya. Oke, kemudian kita klik OK, lalu kita klik apply di sini, lalu kita klik OK. Seperti biasa kalau muncul tulisan repeat the corridor, klik saja repeat the corridor. Nah, nah apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Karena ini tadi kok kita nggak ngatur yang lurus kan tetap kita biarkan 20 meter ya intervalnya. Kok ini ikut jadi 5 meteran? Ini kan 5 meter nih. Ini per 50. Ya. Berarti di sini dia lengkung vertikal gitu. Yang datar tuh ini berarti. Datar dan lurus tuh ini. Nah, ini udah tikungan dia per 5 meteran. Gimana? Sudah cukup smooth. Kalau belum ya bisa dikurangi lagi per 3 meter, 2 meter atau lebih rapat lagi gitu. Hasilnya apa? Ya kita cek aja di sini. Kita klik kanan, lalu object viewer, seberapa smooth hasilnya. Nah seperti ini. Nah ini sudah cukup smooth ya kalau untuk visual saja ya.
Gitu. Kenapa kok ada fitur ini, fitur apa frekuensi tadi ya? Mungkin ini untuk mengakomodir pengguna yang hardware-nya terbatas gitu. Jadi sebenarnya CV3D ini bukan termasuk software yang berat ya. Saya pernah menggunakan komputer laptop yang apa kayak tablet itu bisa kok ini kuat. Bukan i7, i9, bahkan kayaknya itu prosesornya apa ya? Atom atau Celeron saya lupa. Itu kuat kok. Ya asal ini tadi ini nggak terlalu frekuensinya nggak kita pasang terlalu apa namanya terlalu rapat gitu ya. Oke, hasilnya seperti itu. Kemudian kita close ya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini ya, surface corridor. Jadi ada dua ya tadi ya, surface corridor yang top dan datum. Untuk membuat surface corridor caranya gini, kita eh, masuk ke ini ya, koridor di sini. Kita pilih tool space, panel tool space ini, lalu ke prospektor, lalu di koridor ini kita pilih yang koridor jalan satu itu ya. Koridor jalan satu ini, kemudian eh, kita klik kanan, koridor jalan satu ini, lalu kita pilih properties. Nah, nah di situ apa namanya kita pilih yang surface ya. Jadi kan namanya kita akan membuat surface corridor. Nah, makanya kita ke tab yang namanya surfaces. Nah, surfaces. Di situ kita pilih ini apa namanya? Kita buat surface baru. Nah, create a corridor surface gitu. Sebelah icon paling kiri ini create a corridor surface. Nah, kita klik ya, itu muncul koridor jalan satu. Oke. Nah, ini kita apa namanya? Ini yang top ya, specify code-nya top. Untuk settingannya gini, overhang correction-nya kita pilih, kita kasih top link ya. Ini yang untuk top ya, kita kasih top link. Kita definisikan dia sebagai top link ya. Itu di overhang correction ini. Kita klik, ini kan ada top link, ada bottom link. Karena dia yang top, nantinya jadi top, kita pilih yang top link. Oke. Lalu nah, di ini specify code-nya kita pilih top karena dia akan menjadi top. Ini kan ada banyak nih. Ini kita pilih top, data type-nya ini masih links saja ya, links. Ini top. Lalu kita klik tombol plus ini, add surface item. Jadi nanti kita akan nambahkan surface item di bawahnya ya. Nah, ini top ya. Oke. Nah, ini jadi yang koridor jalan satu top. Nah, sekarang kita buat yang datum ya. Kita bikin lagi create a corridor surface. Nah, ini saya kasih nama sekalian yang datum. Oke. Top link overhang correction-nya saya ganti jadi bottom link karena dia di bawah ya. Datum itu di bawah. Kemudian untuk menambahkan surface itemnya ini saya kasih specify code-nya yang datum. Jadi ini kan ada top, delete, slope link, kita pilih yang datum. Itu. Lalu kita klik tanda ini, add surface itemnya. Nah, dia datumnya. Oke, udah bottom link. Ini koridor top, koridor datum.
Ini kalau terlalu panjang kita ganti aja jadi koridor top langsung itu aja ya. Biar nggak terlalu panjang apa judul surface-nya ini. Nah, seperti itu lalu setelah apa namanya settingan surface-nya sudah kita buat, sekarang kita ke boundaries. Boundaries. Di situ sudah ada koridor top dan datum tadi ya. Nah, ini kita akan batasi atau kita akan memberikan batasan pada apa namanya surface-nya ini sampai sejauh mana gitu. Batasannya tentunya ini berarti pakai ini ya si pakai daylight-nya itu ya. Karena kan tadi sudah saya jelaskan bahwa pembatasnya galian maupun timbunan atau koridor itu batasnya di daylight-nya. Caranya yang koridor top ini kita klik kanan, lalu kita pilih add automatically boundary-nya pada daylight. Ya. Dan lagi ini di boundaries, koridor topnya ini kita batasi, kita beri batasan hanya pada sampai daylight saja. Jadi ini kita klik kanan, koridor topnya klik kanan, add automatically, lalu kita pilih daylight. Oke, yang koridor datum sama ya. Ini kita klik kanan, add automatically, kita pilih daylight. Oke, kalau sudah kita klik apply. Terus kalau muncul repeat the corridor, di klik aja repeat the corridor. Klik apply and OK. Nah, apa yang terjadi? Barusan muncul garis tambahan ini ya. Ada garis yang muncul lagi di dalam koridor ini. Itu adalah garis kontur, kontur surface koridor datum. Yang ini datum ya, yang ini yang top. Nah, itu muncul. Ini top, koridor top, ini koridor datum. Oke. Nah, ini kita lihat semuanya lah. Saya klik semua, kita lihat hasilnya, lalu diklik kanan, object viewer. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ini muncul ada lebih padat ya. Kalau tadi kan ada yang bagian kosong-kosong tuh, ada yang apa bolong ya, istilahnya gitu. Nah, kalau sekarang udah padat, tidak sekosong, tidak seperti yang tadi gitu. Karena di sini sudah ada surface koridor. Ada berapa surface koridornya? Dua ya, lengkap. Nah, seperti ini. Yang di bawah ini yang surface koridor yang datum ya, yang di atas surface koridor yang top. Oke. Nah, inilah hasilnya dari pembuatan surface koridor tadi. Oke ya, ini tadi hasilnya. Kemudian kalau kita urai, ini saya close dulu. Saya mau menunjukkan mana yang datum, mana yang top. Ini saya ambil yang surface-nya saja. Ini sama, ah, ini saya ambil dua-duanya gini, lalu saya klik kanan, object viewer, ini. Nah, ini hanya surface-nya saja nih. Nah, ini. Hasilnya kayak gini. Ini kayaknya cuman ini deh. Ini harus saya pilih dua gini. Nah, nah tadi itu baru terpilih satu ya. Kalau yang ini sudah dua. Nah, nah ini saya mau tunjukkan.
mana surface top dan mana surface bottom, datum, sorry. Yang top itu yang ini ya, yang di atas ini. Oh, ini berimpit ya, dia berimpit di sini. Nah, ini yang top. Dia berada di atas saluran drainase, kemudian dia juga berada di atas perkerasan jalan ini kayak gini. Nah, seperti itu. Itu yang top. Itu yang surface koridor top, lalu yang sur berikutnya yang surface koridor datum ya. Ini saya pilih yang agak tipisan dikit. Hmm. Yang datum, oh terlalu tipis. Yang datum itu juga berimpit sebenarnya, berimpit ini. Nah, tapi dia berada di bagian bawah ini. Bagian bawah dari saluran dan di bagian bawah dari eh, perkerasannya, struktur perkerasan jalannya. Nah, ini berimpit. Kalau di sini dia berimpit. Nah, seperti ini. Ini yang datum. Ini merah. Ah, datum. Nah, seperti ini. Kita masuk ke pengaturan koridor. Nah, pengaturan apa saja yang bisa kita lakukan pada koridor ini? Tentunya kita masuk ke propertinya ya, properti koridor. Kita ke tool space, kita pilih koridornya ini, lalu klik kanan, pilih properties. Atau kalau enggak pakai ini, apa namanya? Kita klik koridornya ini, diklik gitu. Cuman kalau di sini kita harus milih yang mana itu. Nah, kita pilih ini. Karena gini, yang tadi surface datum dan top itu tuh sudah muncul di sini di surfaces ini. Nah, di surfaces itu ada tambahan koridor datum dan koridor top. Nah, itu. Jadi dia bukan koridor, tapi maksudnya masuknya dia itu surface. Kalau di sini koridor jalan satu ya misalnya ya. Ini kita klik kanan, lalu kita pilih properties ini. Oke, lalu apa saja yang bisa kita atur atau kita setting ya. Yang pertama parameters ini di bagian parameters. Kalau kita mau ini eh, ah, koridornya itu dibuat tidak mulai dari titik awal nol atau tidak berakhir di apa namanya ujung akhir gambar kita itu bisa tinggal kita atur aja ini diketik aja di sini misalnya mulai dari 0 plus 100 gitu ya udah itu bisa kita langsung ketik aja satu atau n-nya di mana sampai di mana itu bisa kita atur juga. Berikutnya kita bisa juga menambahkan apa namanya atau memotong koridor ya. Misalnya apa? Misalnya kita ada dua eh, penampang jalan yang berbeda itu. Misalnya gini, ini kan tadi lebar 3,5 ya. Kita misalnya eh, si jalan ini itu pada 100 ini berapa sih? 400 meter ya. Misalnya di apa ya, 150 meter pertama dia itu lebarnya lajurnya tadi 3,5 kali 2 tapi setelah itu dia lebarnya berubah jadi misalnya 7 meter 2 lajur 7 meter 7 meter gitu. Nah itu
bisa kita lakukan. Jadi bisa membuat koridor dengan assembly yang berbeda. Caranya gini, kita buat lagi sebenarnya assembly-nya ini kita buat yang berbeda tadi gimana? Misalnya tadi lebarnya jadi 7 meter ya. Pilihannya kita mulai dari awal bikin assembly atau cara paling mudah adalah ini kita copy aja. Kita copy, kopinya biasa copy perintah copy konvensional ya. Ini pakai copy ini, yang ini ya, di copy ini, copy. Lalu kita pilih apa saja yang mau di copy, semuanya ya. Dari lereng sampai perkerasan kita pilih, lalu kita taruh sini. Nah, lalu enter. Nah, eh di sini langsung muncul di bagian assemblies ya. Itu assembly-nya langsung muncul assembly jalan satu dan assembly jalan satu dalam kurung dua. Nah, ini saya ganti nama saja sekalian. Caranya di assembly jalan yang baru ini saya klik kanan, saya pilih properties. Ini saya ganti namanya assembly jalan 2 gitu supaya beda ya. Nah, ini lebarnya jadi dua lajur dua arah, lebarnya 2 kali 7 meter. Kemudian saya apa namanya? Saya klik apply and OK, lalu ini saya rubah. Ini juga cara membuat assembly baru ya, yang instan. Kalau memang tidak terlalu beda banget gitu misalnya. Nah, ini kan cuman bedanya lebarnya ya. Lebarnya aja yang beda misalnya. Nah, ini langsung kita properti saja. Properti selalu lebarnya ini yang 3,5 tadi kita ubah jadi 7 gitu. Oke, yang ini juga sama yang sebelah kanan kita ubah jadi 7 ini. 7. Nah, oke. Nah, ini udah dapat 2. Nah, ini nanti yang dari STA kita simulasikan ya. Ini STA 0 plus 000 sampai STA 0 plus 150. Saya seperti itu. Nah, yang sisanya ini dari STA 150 sampai STA akhir gitu aja. Saya nggak tahu tadi berapa akhirnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, cara yang kita lakukan adalah ini. Koridor jalannya tadi kita klik kanan, lalu kita pilih properties ya. Pilih properties, lalu ini kita buat ada 2. Baseline-nya itu kita buat 2. Jadi yang pertama assembly jalan, sorry. Ini kan pakainya assembly jalan satu. Nanti ada satu lagi yang pakai assembly jalan 2. Tapi sebelumnya kita batasin dulu. Ini start station-nya kan dari 0, end station-nya di 456. Nah, ini kita eh, stop sampai 150 gitu. 150. Nah, dia dipotong di situ aja tuh. Nah,
Lalu sisanya kita buat lagi, kita bikin baseline lagi. Nah, baseline lagi, oke. Nah, lalu kita tambahkan ini apa namanya? Add region. Pakainya di sini, nah ini. Ini kita klik kanan ya. Untuk menambahkan region ini kita klik kanan, lalu kita pilih add region. Assembly-nya kita pilih yang assembly jalan 2. Lalu kita klik OK. Nah, nanti dia ada di sini region assembly jalan 1 dan region assembly jalan 2. Start station-nya tentunya dia mulai dari ini, dari 150 kan. Nah, frekuensinya juga bisa kita atur sama kayak yang tadi. Ini per 5 meteran misalnya. Nah, terus jangan lupa targetnya ini kita pilih. Oh ya, vertical baseline-nya ini belum ya. Ini vertical baseline-nya tetap, ini kan masih klik ya, belum, berarti belum dipilih. Kita pilih yang alignment vertikal. Oke. Oke, kemudian untuk targetnya kita klik di sini ya, di kolom target kita klik. Kita isi target surface-nya permukaan existing. Oke. Target surface-nya juga sama, permukaan existing. Oke. Lalu oke lagi. Terus di boundariesnya sama ya, di yang baru tadi itu kita klik kanan, kita pilih, sorry. Oh, di sini nggak bisa. Oke. Nah, ini kita coba dulu, lalu kita klik apply and oke. Nah, nah ini udah jadi ya. Jadi dia ada dua apa namanya, ada dua assembly yang berbeda. Tapi kalau sudah seperti itu, kita harus memproses ini lagi, apa namanya, eh, surface corridor top dan surface corridor datum seperti tadi. Karena itu hilang lagi, hilang semua tadi yang settingan yang sudah kita buat, surface corridor top dan datumnya itu jadi hilang sekarang karena kita ganti tadi. Oke ya, ini yang 7 meter, yang 7 meter lebarnya. Oke, itu pengaturan dari koridor. Tapi saya undo ya supaya tidak. Nah, Ya, ini kan untuk contoh aja ya. Ini saya undo dulu. Saya tidak perlu membuat dua. Silakan kalau ada pertanyaan. ya Tidak. Pak. Ya, Itu yang detail di assembly itu kalau kita nambahin utilitas kayak Kamstin, terus median sama parameter apa kayak jogging track ya di sisi bahu jalan itu bagaimana Pak? ya Itu ya, bisa Pak. iya, Mm-mm. Bisa prinsipnya bisa. Kayak tadi kan Pak siapa tadi ya? Pak Muhammad Lukmanul Hakim tadi kan menanyakan kalau ditambahin apa? Apa tadi Pak? Bahu ya, bahu apa? lebar ya lebar Reasoning jalan gitu. tadi. Nah, itu tinggal kita kebutuhannya apa, Pak? Kita cari di tool palette ini, kita tambahin apa gitu. Ada ya kayak Hmm, beton mm-mm. jepit untuk penahan geser Yang horizontal ada juga ya Pak ya? ya asal ada di sini, Pak. Tapi sebenarnya gini, Pak. Ini ada kerep, kerep terus apa namanya? eh, Maksudnya gini, kalau memang di sini tidak ada, itu sebenarnya kita bisa membuat custom yang custom.
custom assembly. Tapi itu juga eh, cukup ini sih agak agak rumit karena kita kan basic kita kalau basic itu pembahasannya hanya menggunakan yang template yang sudah ada gitu. Tapi kalau yang sudah pakai yang custom eh, composer itu yang intermediate sampai advance gitu, Pak. Kita manfaatkan saja Pak apa namanya yang ada di sini gitu. Ini kayak ini ada apa namanya barrier kayak gitu. Terus apa namanya solder ini Untuk inlet ada juga ya, Pak ya. inlet Kayak kayaknya ada. grill-grill gitu. Kayaknya saya pernah lihat ada, cuman gimana ya? Saya lupa. Hmm. Ini ada basic, ini barrier, ini sidewalk ada Pak, sidewalk. Oh iya. Bahkan guardrail tuh ada, terus ini tinggal ditampil, dimasukin aja di sini guardrail misalnya. Nah ini jadi guardrail, tapi ini belum saya atur ya tadi jadi gede banget gitu. Tinggal ditambahin aja posisi guardrailnya di mana gitu. Oh ini right, jadi salah. Nah, nah, seperti ini. Tapi ini belum saya atur sama sekali tadi, jadi gede banget ini. Kalau standar Kanstin kan biasanya kayak Kanstin DKI itu bisa juga kita input gitu ya. Itu di custom ya, Pak. Kalau yang misalnya gini, kastinnya atau gini ya, barrier ya Pak ya. Karena saya contoh yang muncul tadi langsung barrier saya ambil aja. Saya ambil di sini barriernya, nah pasang. Misalnya sudah ada standarnya barrier ukurannya, ya tinggal Iya. kita ini Pak. eh,
salah satu apa namanya keuntungannya lagi kita menggunakan Civil 3D itu apa? Desain ini nanti itu dipasangkan di sini di sesuai dengan ya sesuai koridor yang tadi kita buat Pak. Posisinya Mm-mm. itu langsung tahu. Jadi nanti di gambar cross section yang besok kita ibaratnya gini, kita minta Civil 3D untuk menggambarkan cross section, bukan kita yang menggambar. Nah, itu Mm-mm. nanti langsung muncul di sini kalau ada eh, garis apa surface existingnya itu muncul termasuk garis ini lereng galian maupun timbunannya muncul gitu Pak.